sholat itu berarti kita beribadah kepada Allah bukan karena takut kepada azab neraka lagi, atau bukan karena iming-iming surga lagi. Kita sudah tidak butuh itu semua, tapi ibadah kita kepada Allah karena memang kita butuh Allah dan cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Imtiaz Tour dan sahabat Ostar 1453 yang dimuliakan oleh Allah. Jumpa lagi dengan kami, saya dengan Rizky dan masih dengan kawan saya Mas Aan. Apa kabar Mas Aan? Alhamdulillah seperti biasa Pak, baik. Alhamdulillah, kok kelihatannya rapi sekali hari ini. Biasanya ya rapi Pak. Oh gitu ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas, sehat. Sepertinya hari ini cuacanya cukup cerah ini Mas, anginnya dan cuacanya agak dingin, padahal kita masih di musim panas ini ya. Biasanya musim dingin di Turki itu mulainya kapan Mas? Biasanya Oktober November itu sudah mulai dingin Pak. Oktober November ya. Di bulan Desember sama Januari sudah mulai ada turun salju. Oh Masya Allah. Terutama di Gunung Bursa Pak. Mau di Uluda ya? Ya di Uluda. Iya. Baik teman-teman, saat ini kita berada di pelataran Masjid Sulaimania Jami, ya, tepatnya di kota Istanbul. Ya. Kita ingin melanjutkan obrolan kita kemarin di Bukit Pierloti mengenai peran tasawuf di era Turki Utsmani dan Seljuk. Ya. Kemarin obrolan kita sampai mana Mas Aan? Kemarin obrolan kita waktu sepak kira-kira kedepannya nanti tasawuf seperti apa? Nah, sepak terjang tasawuf ya. Ya. Peran tasawuf di era Republik Turki saat ini. Benar. Ya. Gimana Mas Aan? Menurut antum kalau melihat realitas Turki saat ini yang didominasi oleh sekuler, apakah masih ada kemungkinan bagi Turki ini untuk kembali ke seperti zaman keemasannya dahulu ketika Islam berjaya di sini? Kira-kira gimana menurut antum? Kalau pendek pemahaman saya Pak, dari hasil bacaan saya, Ya. semacam di era sekitar 20 tahun kebelakangan ini Pak ya, dimulai dari tahun 2000-an. Jadi ada pergerakan dari arah sekuler menuju ke proses Islam kembali Pak. Oh, Masya Allah. Karena apa? Karena saya melihat di sini banyak gerakan-gerakan yang muaranya kepada tarekat tasawuf itu sudah mulai mengisi kekosongan di pemerintahan Pak. Baik itu di bidang politik, di bidang ekonomi, hingga pendidikan. Kalau contoh dalam politik, apa partai yang mewakili tasawuf ini kira-kira? Salah satunya adalah partai presiden yang memimpin saat ini, Partai Erdogan, bernama AKP. AK Parti ya? AK Parti. Oh, Erdogan itu apakah orang Sufi juga? Erdogan dia merupakan anggota dari kelompok Iskandar Pasha Pak. Iskandar Pasha itu apa? Iskandar Pasha itu adalah organisasi yang diisi oleh para pengikut tasawuf Masya dan Allah. didominasi dari tarekat Naqsyabandi Khalidi. Oke. Terus selama Erdogan menjabat ini dua periode ya? Apa sudah 3 periode ini? Dia sudah menjabat selama kurun waktu Sebagai presiden? Sebagai presiden 2 periode ya? 2 periode. Sebelumnya kan dia Perdana Menteri ya? Perdana Menteri terus Wali Kota Istanbul ya? Berarti kalau total dia menjadi pejabat di Turki ini berarti sudah berapa tahun itu Mas? 25 tahun lebih. Oh, udah cukup lama ya? Tahun lebih. Nah, selama beliau menjabat ini apa kira-kira hal positif yang sangat berpengaruh dampaknya terutama dari nilai-nilai Islam itu kira-kira ada nggak? Pertama yang
saya soroti adalah proses perpindahan sistem pendidikan, Pak. Sistem pendidikan. Ya, jadi partai AKP yang dia pimpin itu berhasil memasifkan pendidikan Islam yang sebelumnya sempat dipersulit. Oh. Nyatanya sekarang banyak didirikan sekolah yang bernama Imam Khatib, Pak. Oh, Imam Khatib. Ya, saya tahu itu. Jadi ada perubahan konstitusi di sekitar tahun 2010-an di mana anak-anak yang sekolah di sekolah sekuler, di sekolah umum bisa dengan mudah pindah ke sekolah Imam Khatib. Seperti itu. Dan diberikan pendanaan yang amat besar. Jadi aliran dana yang dikhususkan untuk sekolah Imam Khatib itu sangat besar, Pak. Untuk peminatnya sendiri bagaimana dari kalangan orang Turki ini untuk sekolah Imam Khatib ini mereka menyambut atau bagaimana kalau kira-kira? dari jumlah muridnya sekarang, Pak, dari awal tahun 2010 catatannya itu disebutkan ada sekitar 65.000 murid. Masya Allah. Sekarang jumlahnya mencapai jutaan, Pak. Jadi di situ mungkin ada sambutan yang luar biasa dari masyarakat seperti itu. Dan salah satu sumbangsi lagi seperti yang Bang Rizky tahu adalah perubahan Hagia Sophia. Oh ya, perubahan Hagia Sophia, betul, dari Hagia Sophia. dari museum ya. Jadi untuk informasi saja kawan-kawan, sahabat Imtiaz, jadi dulu Hagia Sophia itu merupakan gereja milik Kristen Ortodoks. Lalu ketika dibebaskan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453, maka gereja tersebut dirubah menjadi masjid sampai pada masa akhir kekhilafahan Turki Utsmani tahun 1924. Maka gereja tersebut sejak saat itu dirubah menjadi museum. Dan pada tahun 2020 ya, 2020 Agustus kalau nggak salah waktu itu saya ingat, karena waktu itu saya sempat ikut sholat bareng di sini, Mas. Waktu pertama kali Hagia Sophia dirubah menjadi masjid itu, saya ikut datang ke sini waktu itu. Jadi datang dari Indonesia. Iya, sengaja datang. Jadi bulan Agustus tahun 2020 ketika pandemi negara lain masih karantina, bahkan Indonesia pun ketika itu masih susah untuk keluar negeri. Saya nekat ketika itu. Turki waktu itu sudah buka. Jadi kami datang ke sini untuk ikut sholat futuh ketika itu. Jadi sholat futuh saya namakan ya, karena Hagia Sophia yang memang harusnya itu diperuntukkan untuk masjid sesuai wakaf atau sesuai ketika itu perintah dari Sultan Mehmed sebagai pemenang ya, sebagai pemenang pertempuran antara Bizantium dan Islam ketika itu, maka beliau berhak memiliki Masjid Hagia Sophia itu dan merubahnya juga menjadi masjid. Tapi oleh presiden di Republik Turki yang baru ketika itu, ketika berubah dari khilafah menjadi republik, Hagia Sophia dikembalikan lagi menjadi museum. Tidak boleh digunakan sebagai dirubah fungsinya sebagai museum dan tidak boleh digunakan untuk beribadah. Tapi oleh Erdogan pada 20 Agustus 2020 Masjid Hagia Sophia kembali seperti fungsinya semula sampai saat ini ya. Tapi memang di lantai 2 Hagia Sophia saat ini itu setahu saya sekarang jadi museum lagi, Mas ya. Jadi untuk turis itu kalau mau masuk ke masjid di luar jam sholat itu mereka harus berbayar, karena pada di luar jam sholat Hagia Sophia dialihfungsikan sebagai museum, karena di atas lantai 2 itu banyak peninggalan-peninggalan Bizantium memang. Tapi pas jam sholat maka siapapun yang mau sholat boleh tanpa harus membayar tiket. Dan sepertinya untuk warga Turki juga tetap gratis, Pak. Oh, untuk warga Turki gratis ya? Itu khusus turis berarti ya? Asing. Oke, siap. Dan untuk warga Muslim juga gratis waktu sholat. Iya, waktu sholat memang gratis, betul. Kami juga, Mas, itu kalau kita bawa grup jamaah ke sini, itu kami memang jadwalkan masuk ke Hagia Sophia itu ketika sholat, terutama ketika sholat subuh. Jadi kegiatan kami setiap kali di Istanbul itu kita gilir. Hari pertama di Istanbul kita sholat di Hagia Sophia. Hari kedua di Istanbul kita sholat di Sulaimania Jami. Lalu hari ketiga kita sholat di Fatih Jami. Kadang kalau kita lebih dari 3 hari, hari keempat kita di Yavuz Salim Jami. Jadi kita keliling masjid-masjid besar yang di sana ada makam para khalifah yang punya andil besar, sekalian kita berziarah ke sana. Begitu. Dan keempat masjid itu ada simbol dari sultan-sultan terpenting, Pak, di era Utsmaniyah ya. Zaman-zaman keemasannya lah. Kan dimulai dari Sultan Mehmed, lalu dilanjutkan oleh cucunya Yavuz Sultan Salim dan Sulaiman Al-Qanuni. Benar-benar.
Dan di era-era itu Pak, peran tasawuf itu memang sangat besar seperti itu. Jadi di beberapa referensi disebutkan bahwa Imam Sultan Al-Fatih itu mengundang sufi dari negara Asia Tengah Pak, bernama Al-Jami sufi. Jadi dia punya karya yang fenomenal di bidang tasawuf, dan Al-Jami ini berafiliasi di tarekat Naqsabandi seperti itu. Dan dia adalah dikatakan salah satu murid terdekat dari pendiri tarekat Naqsabandi. Itu munculnya tarekat Naqsabandi itu dari Turki atau dari mana? Dari Asia Tengah Pak. Mana dari, itu? Sekarang di negara Uzbekistan. Naqsabandi. Pendirinya adalah Muhammad Bahauddin Naqsabandi. Naqsabandi ini merujuk pada apa ini? Jadi daerah kah atau apa namanya? Dari nama pendirinya. Nama pendirinya. Tapi dia memiliki arti Pak. Naqsaban itu artinya adalah menanamkan di dalam hati. Oh, bahasa apa itu Mas? Itu bahasa Persia Pak. Persia Naqsaban. Ya. Naqsaban, nakes dan ban. Dan itu bisa ditilik dari ritual atau praktik dzikir dari tarekat Naqsabandi Pak, di mana menekankan pada dzikir secara pelan. Jadi maksudnya adalah agar tertanam di dalam hati. Apa aja kira-kira yang diajarkan kalau kita masuk ke Thariqat itu oleh murabbi kita, itu diajarkan apa kira-kira itu Mas? Yang pertama, ciri khas dari tarekat Naqsabandi yang membedakan dari tarekat-tarekat lain Pak, itu adalah cara zikir mereka. Itu mu'tabaroh ya Naqsabandi itu? Mu'tabaroh. Jadi tarekat Naqsabandi adalah tarekat yang kuat akidah sunninya Pak. Salah satunya bisa dilihat dari rentetan rantai silsilahnya, di mana setiap tarekat ini kan pasti punya silsilah Pak, yang menyambung sampai ke Nabi Muhammad. Selain tarekat Naqsabandi itu jalurnya melewati sahabat Sayyidina Ali Pak. Karena tarekat Naqsabandi yang bersambung lewat sahabat Abu Bakar. Nah ini sebagian ahli menafsirkan bahwa satu-satunya tarekat yang menisbatkan rantainya itu lewat sahabat Abu Bakar, ini menandakan bahwa ciri khas kesufiannya lebih kental. Abu Bakar? Iya, karena lewat Abu Bakar. Kalau Naqsabandi ke Abu Bakar apa ke Ali? Lewat Sayyidina Abu Bakar. Nah, itu yang banyak yang ahli menafsirkan ini lebih sunni, kuat. Dan salah satu prinsip yang dipegang oleh kaum Naqsabandi adalah tidak mempertentangkan antara Al-Quran dan Sunnah dengan tasawuf seperti itu. Jadi tasawuf selalu sejalan dengan syariah, Al-Quran dan hadis. Iya, harusnya memang begitu. Ya, seperti itu. Iya. Lalu tokoh-tokoh yang paling menonjol ketika di zaman Turki Utsmani itu siapa Mas, tokoh-tokoh tasawuf itu? Menarik itu Pak, tanya. Iya. Jadi setelah di era Sultan Fatih itu, jadi banyak tarekat yang muncul di wilayah Ottoman. Salah satu tarekat yang paling berpengaruh selain Naqsabandi adalah tarekat bernama Bektasyiyah Pak. Bektasyiyah. Bukan Besiktas ya? Bukan Besiktas, itu klub bola. Jadi Bektasyiyah itu pendirinya adalah Haji Bektas. Bukan Haji Bairam? Bukan Tahu Haji Bairam nggak antum? Haji Bairam di Ankara Pak. Ankara, betul. Itu gurunya Muhammad Al-Fatih. Benar ya. Gitu. Gurunya Aksamsuddin. Benar ya, salah satu sufi. Sufi juga beliau ya? Sufi juga. Terus ya, kalau Haji Bektas itu makamnya ada Haji Bairam di Ankara Pak ya? Di Ankara. Kalau Haji Bektas itu di dekatnya Kapadokia Pak. Dekat bandara Kapadokia. Di Nevşehir berarti? Ya, Nevşehir benar sekali. Jadi di sini maaf, istilah haji itu apakah sama seperti di Indonesia Mas? Apa itu nama atau gelar kayak di Indonesia pakai gitu gimana? Semacam gelar Pak, tapi bukan dimaksudkan untuk semua orang yang berhaji lantas disematkan haji. Apa bedanya sama di Indonesia? Haji di sini itu dikhususkan pada orang-orang yang berilmu Pak. Masya Allah. Para sufi. Jadi tidak semua orang awam yang haji lantas disematkan haji. Bukan. Beda sama istilahnya, sama katanya, tapi beda fungsinya. Baik. Iya. Haji Bektas itu mendirikan tarekat Bektasyiyah Pak. Bektasyiyah. Itu di mana pusatnya? Pusatnya awalnya ada di negara Ottoman ini Pak, di Istanbul. Sekarang masih ada nggak? Sekarang sudah sedikit pengikutnya dan banyak diikuti oleh orang di Albania Pak. Albania ya.
Bektasia itu banyak didominasi oleh para militer, Militer. para jenderal panglima yang ada di Ottoman, dan pengaruhnya sangat kuat seperti itu di wilayah pemerintahan. Iya, Tapi iya. ada perubahan Pak setelah kekalahan Ottoman di Eropa, terutama setelah gagal menaklukkan Vienna Pak. Wina. Di abad ke-19. Pengaruh Bektasia ini mulai pudar Pak, dan Oh. digantikan oleh tarekat Naksabandi yang awalnya sudah ada, khususnya tarekat Naksabandi yang bersahabat kepada Khalidiyah. Ya, jadi Naksabandi kan punya beberapa cabang Pak. Ada Naksabandi Khalidi, ada Naksabandi Sirhindi, ada Naksabandi Hakoni. Lah yang pengaruhnya cukup kuat di era Ottoman, waktu akhir-akhir Ottoman adalah Naksabandi Khalidi, yang pusatnya adalah di daerah Kurdi Pak. Oh, di Turki. daerah Diyarbakir sana berarti ya? Benar. Mardin Karena situ. pendirinya itu adalah orang Kurdi, Sheikh Oh, Khalid, Sheikh Khalid. dari perbatasan Irak dengan Turki di kota bernama Sulaimaniyah. Di mana itu? Di Diyarbakir. Irak. Oh, di Irak. Oh. Nah, Oh iya, betul. betul. Betul di Irak itu ada kota yang namanya Sulaimaniyah, benar. Lahirnya di situ beliau. Oh. Tapi pengaruhnya sangat kuat di era Ottoman karena beliau punya banyak khalifah, Pak. Ada yang bilang khalifahnya mencapai 110-an. Khalifah ini maksudnya gimana? Khalifah itu adalah utusan dari mursyidnya, Pak, guru spiritual. Bukan khalifah Islam gitu, bukan ya? Bukan, ini istilah dalam tasawuf. Jadi setiap mursyid itu adalah guru, Iya. Guru besarnya. Darwisnya lah ya. Darwisnya itu memiliki perwakilan masing-masing. Hmm. Nah, di dalam tarekat Naksabandiyah itu mudah Pak menunjuk pengganti itu khalifah. Sedangkan di beberapa tarekat lain itu cukup susah mengangkat khalifah. Nah, mungkin itu yang cukup itu menjadikan tarekat Naksabandiyah itu berpengaruh Pak, karena banyak hal khalifahnya. Kembali ke pembahasan tadi Pak. Iya. Jadi setelah kekalahan di Wina itu Pak di abad ke-19 ya, Naksabandi Khalidi itu pengaruhnya mulai semakin kuat Pak, seperti itu. Jadi mulai mengisi ke wilayah pemerintahan gitu, yang dulunya diisi pengikut Bektasia. Iya. Seperti itu Pak. Ada nggak peran yang cukup signifikan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh sufi ini, terutama di akhir masa-masa Turki Utsmani? Karena saya lihat ketika saya membaca sejarah itu kan di akhir-akhir masa Turki Utsmani itu salah satu faktor kenapa orang-orang Turki ketika itu jauh dari agama, karena para ulamanya itu ya asik di zawiyahnya saja. Mereka hanya asik berzikir, berdoa, dan dengan kumpulannya saja, sampai mereka tuh nggak mau turun untuk menasehati masyarakat yang ketika itu memang kondisinya sudah parah, hampir sama seperti kasus di Baghdad lah. Masyarakat sudah jauh dari Al-Quran, jauh dari agama. Itu di mana peran sufi ketika itu? Oke. Jadi memang ada fakta yang harus diakui Pak, dan itu cukup menyedihkan Pak, bahwa di era-era akhir Ottoman itu memang para pengikut tasawuf itu mengalami kemunduran Pak, di mana mereka lebih asik hidup di dalam zawiyah, terus mereka lebih sibuk kepada mencari keberkatan, seperti itu, tidak mau mencari belajar ilmu pengetahuan. Akhirnya, dan dari dalam sendiri Ottoman sedang melakukan revolusi menuju barat Pak. Betul. Jadi ada pendidikan yang diimpor dari barat itu. Jadi dari dalam ada perubahan, dari luar pun juga ada perubahan. Dan setelah keruntuhan Kesultanan Utsmaniyah Pak, persekusi itu semakin nyata Pak. Jadi di tahun sekitar 25 Pak. 1925. Udah tutup itu berarti khilafah ya? Ya, setelah keruntuhan kekhilafahan Utsmaniyah Pak, Republik Turki berdiri, dan sekolah-sekolah di Turki itu tidak boleh ada kurikulum agama. Jadi pendidikan agama ditiadakan, dan diberikan kebijakan satu kurikulum yang dimana berkiblat kepada barat, seperti itu. Dan itu sangat berpengaruh pada pendidikan agama Pak. Itu ditujukan untuk mengurangi pengaruh tasawuf tarekat itu di Turki. Ini sengaja dilakukan oleh presiden ketika itu ya? Ya, pendiri. Dan puncaknya itu pada saat keputusan untuk
pelarangan semua tarekat dan zawiyah harus ditutup. Ya, Seperti termasuk yang saya tahu itu semua yang berbau Arab itu dilarang, Mas. itu tahun 27, Pak. Betul. Jadi perubahan Iya. aksara dari Jadi Arab. semua berbahasa, tulisan, pokoknya semua atribut pakaian, bahkan sampai topi vest itu ditiadakan, tidak boleh yang berbau Ottoman dan berbau Arab itu ditiadakan. Ya, Bahkan yang lebih parah lagi, azan pun ketika itu dirubah dari Ya, bahasa benar. Arab jadi bahasa Turki. Nah, orang pertama yang mengembalikan itu adalah Adnan Menderes, Mas. Perdana Menteri Turki ketika itu, tapi sangat disayangkan umurnya tidak panjang karena oleh militer Turki yang ketika itu masih sekuler, dia dibuatkan kasus hingga akhirnya harus digantung, dihukum mati. ya, ya. Nah, ini kan miris sebenarnya gitu loh. Turki yang dulu berjaya dengan Islamnya sangat kuat harus berakhir seperti ini gitu loh. Dan yang ada yang menarik, Pak, jadi di era tahun 1925 sampai di era 1940 di mana pengaruh sekuler itu revolusioner sangat kuat, Pak. Tapi ada yang mengatakan bahwa umur sekulerisasi Turki yang ekstrim itu hanya berumur sekitar 20 tahunan, Pak. Setelah wafat Dari 19 25 sampai 1950. berarti dari 1924 dihitungnya ya. Ya, sekitar 25 tahun itu 25 memang tahun. proses ekstrim perubahan sekuler gitu, Pak. Tapi Oke. umurnya tidak terlalu panjang menurut beberapa ahli. Ada yang mengatakan bahwa di tengah pelarangan tarekat itu, masyarakat tarekat tetap bergerak, Pak. Tapi dari dalam tanah, dari Bawah ya. dari bawah. Meskipun pengaruh tarekat itu menipis, berkurang di kalangan pemerintah dan di sekolah-sekolah pendidikan, tapi yang unik, Pak, jadi pengaruh mereka di masyarakat itu semakin kuat. Oh. Karena memang masyarakat sendiri menginginkan pendidikan agama, Betul. tapi karena pemerintah tidak menuruti permintaan masyarakat itu, jadi ada semacam kekacauan di masyarakat sosial. Ya, saya ingat kalau bicara tentang itu saya ingat. Jadi ada kisah yang pernah saya baca di sebuah buku sejarah. Dulu ketika zaman Mustafa Kemal Atatürk itu istilah wakaf itu dirubah dalam Turki. Saya lupa dirubah menjadi apa hingga menyebabkan kegemaran masyarakat Turki untuk wakaf sedekah itu berkurang sangat drastis. Padahal orang Turki itu antusias untuk wakaf itu sangat tinggi. Dan itu memang sudah dipupuk sejak zaman Turki Utsmani ya. Itu sudah dicontohkan mulai dari Sultan yang kedua ketika itu Sultan Orhan. Kalau kita lihat Masjid Bursa Ulu Jami, itu adalah wakaf pertama dari Sultan Orhan. Tanahnya itu diberikan oleh Sultan Orhan untuk masyarakat, dibuat masjid, dibuat kuliyesi ya, tidak hanya masjid. Ada masjid, ada madrasah, ada rumah sakit, ada pasar, lalu ada tempat imaret buat mengasih makan orang-orang miskin, ada karavansare, semuanya ada di situ dan itu semuanya wakaf gratis, tidak dipungut biaya. Dan pasar yang dibuat di sana pun ketika dikelola itu kembalinya ke masjid, masjid kembalinya ke masyarakat. Ini dicontohkan oleh sultannya. Makanya itu orang-orang Turki itu gemar wakaf. Makanya kan ada guru kita ya, Ustadz Henry Salahuddin itu yang bikin tulisan buku yang membahas tentang wakaf-wakaf Turki Utsmani, pendidikan dan wakaf di zaman Turki Utsmani. Karena memang di zaman Turki Utsmani itu lembaga wakafnya sangat rapi, Mas. Ya. Nah, itu saya makanya tadi saya ingat kenapa ketika istilah Islam tadi yang wakaf tadi dirubah, otomatis itu membuat orang-orang muslim ketika itu turun antusiasnya untuk bersedekah, berwakaf dan lain-lainnya gitu. Menarik ya. Iya. Memang orang Turki kalau kita lihat suka mendonasi, suka dermawan gitu, Pak. Betul. Tidak hanya manusia saja, Pak. Hewan-hewan di sini Iya. Cuman yang masih belum saya lihat itu kayak di Mesir ya, kayak kita dulu waktu kuliah di Mesir itu kan pelajar itu sangat diperhatikan, ya kan? Pelajar itu nomor 1. Kita untuk mendapatkan beasiswa itu sangat mudah. Syaratnya hanya satu, nilai kita bagus minimal ketika zaman saya ketika itu minimal jayid. Jayid itu apa ya kalau bahasa Indonesia? Nah, baik lah ya. Tapi sekarang katanya sudah mulai naik nih, jayid jidan, jadi harus baik sekali. Jadi nggak ada surat harus keterangan miskin atau tidak mampu, nggak ada. Yang penting kita pinter, yang penting nilai kita bagus, kita ngajukan beasiswa,
pasti dapat dari mana aja. Betul ya? Betul, betul. Mas Aan dulu juga di Mesir kan ya? Ya. Nah, tapi kan di sini kayaknya nggak seperti itu ya, agak susah ya. Ya. Mahasiswa atau pelajar untuk dapat beasiswa tuh nggak semudah kayak di Mesir ya. Mereka wakafnya itu nggak tahu, lebih ke fasilitas umum kalau saya lihat itu. Tapi untuk pendidikan sepertinya agak kurang. Bener nggak Mas itu? Antum yang sekolah di sini, yang kuliah di sini, kira-kira mengakses beasiswa tuh gimana? Susah apa nggak? Mungkin itu Pak. Jadi sebenarnya ada peluang beasiswa itu banyak dari sini Pak. Dan sumbernya itu beraneka ragam. Ada yang berasal dari pemerintah, dan pemerintah itu ada yang diurusan ke Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama. Lantas terus ada dari kampus itu sendiri Pak. Terus ada lembaga swasta juga. Tapi susah nggak itu? Sebenarnya mungkin kita pertama harus tahu akses ke sananya Pak. Jadi belum banyak yang tahu infonya Pak, seperti jadi belum banyak yang dapat. Sebenarnya peluang di situ ada banyak Pak. Buktinya apa? Jadi di Turki ini ada beasiswa yang disebut YTB seperti itu. Apa YTB? YTB. Terus ada beasiswa dari Kementerian Agama TBV seperti itu. Nah, kendalanya beberapa orang masih sulit mengakses infonya Pak. Dan memang harus diakui bahwa proses seleksinya cukup sulit seperti itu. Iya. Terus lanjut Mas. Ya. Setahu antum saat ini yang dari sekian banyak tarekat yang berkembang di Turki, itu yang masih eksis sampai saat ini selain Naksabandi itu apa? Selain Naksabandi ada masih beberapa itu yang mengikuti Maulawiyah Pak. Maulawiyah. Terus sekarang juga beberapa ada, jadi karena di Turki ini banyak menampung para imigran dari luar Turki Pak, otomatis imigran itu mempunyai tradisi mereka masing-masing. Dan beberapa dari mereka ada yang membawa tarekat Syadzili. Syadzili seperti di Mesir ya? Seperti di Mesir, seperti itu. Terus ada yang membawa tarekat Rifai. Oh, Rifai ya. Ya, seperti itu. Cuman karena ini sebuah fenomena baru Pak, pengaruhnya belum cukup kuat. Seperti itu. Saya sih berharap jujur semoga tasawuf ini bisa kembali untuk mewarnai Republik Turki ini ya. Karena kalau saya lihat ya di Turki ini perkembangan Islam ya sudah lumayan bisa muncul lagi, tapi belum bisa mewarnai menurut saya Mas. Antum setuju nggak dengan hal itu? Memang masih dalam proses ini Pak. Kalau saya sebut ini proses desekularisasi Pak. Desekularisasi. Ya, jadi setelah era sekularisasi ini ada proses desekularisasi. Sekularisasi, dan ini membutuhkan waktu yang tidak singkat Pak. Tidak singkat ya, betul. Tapi kalau kita lihat dari data ini Pak, bahwa lini-lini atau ruang-ruang strategis yang ada di pemerintahan maupun non-pemerintah itu sudah banyak diisi oleh kaum agama seperti itu. Sudah banyak ya orang-orang agamawan yang duduk di pemerintahan ya. Iya memang kalau saya perhatikan pidato-pidato Erdogan sendiri itu dia sering menyemangati orang-orang yang ada di parlemen itu dengan kisah-kisah kejayaan para pendahulunya dari Turki Utsmani dan Seljuk. Itu bagus menurut saya ya, seorang pimpinan presiden tertinggi yang berusaha menyemangati orang-orang yang bekerja di samping dia ini agar mereka ini kembali mengingat sejarah. Karena memang Turki ini sejarahnya sangat besar, 625 tahun loh Mas. Dari 1400 tahun lebih Islam memimpin ketika itu, 625 tahunnya di sini, hampir setengahnya. Iya. Abbasiyah hanya 500 sekian tahun. Umayyah kalau kita hitung hanya di Damaskus itu hanya 90 tahun. Kalau di Andalus memang lebih lama, sekitar berapa ya? Ya kurang lebih hampir sama kayak Turki Utsmani lah, 600 atau sampai 700. Tapi ini di Andalus, itu pun harus ada topangan dari dinasti Muwahhidi dan Murabitun, yang mana mereka ini yang bisa memperlama umur Andalus. Karena kalau tidak ada dua dinasti ini mungkin Andalus sudah hancur lebih dulu. Karena kita tahu ketika kasus Mulukut Tawaif ya, yang emir-emir kecil ini berpecah belah, mereka lebih senang bekerja sama dengan musuh daripada dengan saudaranya, karena khawatir nanti kalau mereka bekerja sama dengan saudaranya maka wilayahnya diambil. Nah, ini yang membuat Andalus pecah ketika itu kan. Perpecahan internal seperti Betul. itu. Nah, sekarang kalau selain ulama-ulama yang berafiliasi dengan tasawuf tadi yang ada di Turki,
Kalau di luar Turki, yang antum tahu siapa aja Mas, yang mereka masyhur dan sampai saat ini masih punya pengikut yang banyak? Salah satunya ada dari ulama Yaman Pak, Hadramaut. Seperti Hadramaut? Habib Umar. Oh, Habib Umar tasawuf juga? Iya. Apa itu? Juga. Jadi kalau di salah satu buku yang saya baca, beliau adalah dari tarekat Ba'lawiyah seperti Pak. Jadi Ba'lawiyah itu bisa disebut tarekoh. Oh, baru itu. tahu ini saya. Tapi tarekohnya bukan seperti tarekat yang kita pahami Pak. Maksudnya untuk berzikir atau mempunyai zawiyah, tapi lebih ke tarekat pendidikan. Oke. Jadi Beliau punya pesantren juga kan, Darul Mustafa. Seperti itu. Dan juga Habib Jufri. Habib Jufri di Sekarang tinggalnya di Uni Emirat. Oh, Uni Emirat. Ba'alawi juga? Ba'lawi juga. Oke. Nah, sekarang ini PR kita Mas untuk menyambut akhir zaman ini. Apa pesan-pesan untuk generasi muda saat ini nih, kira-kira kalau antum lihat geliat para pemuda saat ini, terutama di negara kita ya. Di negara kita ini kan kajian-kajian itu sudah banyak. Orang tua muda sudah mulai sadar, banyak komunitas-komunitas hijrah. Benar. Terus anak-anak muda juga sudah mulai mereka rajin untuk ngikutin pengajian. Nah, kira-kira kita ini sebagai generasi muda, kita masih muda ya. Kita generasi muda, generasi di akhir ini. Kira-kira perlu nggak kita ini memperdalam ilmu agama kita ini melalui tasawuf juga? Apakah hanya cukup dengan kita rutin menjalankan syariat, sholat, terlalu zakat, puasa, haji, umroh itu, apakah cukup itu saja? Ataukah kita juga perlu mendalami tasawuf supaya lebih supaya lebih mendalam ilmu kita tentang agama? Kira-kira menurut antum gimana? Pertanyaan yang sangat menarik ini Pak. Ya. Jadi memang kalau kita di agama Islam itu Pak, ada 3 pokok yang harus kita pegang. Yang pertama itu adalah akidah, yang kedua adalah syariah, dan yang kedua adalah tasawuf seperti itu, atau yang bisa kita sebut hakikat. Jadi sebenarnya 3 hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain Pak. Kita tidak hanya bisa menyebutkan akidah atau syariah saja. Karena apa? Nanti kepercayaan kita itu kurang ada substansinya seperti itu Pak. Karena ada sebagian orang peneliti yang mengatakan bahwa ritual agama yang kita jalankan setiap hari, dari sholat, terus puasa, haji, zakat, itu semuanya kental dengan nuansa tasawuf Pak, dan nilai-nilai sosial seperti itu. Misal dalam hal sholat Pak, sholat itu tujuannya untuk apa? Menyembah kepada yang di atas, Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menjauhkan kita dari keburukan-keburukan sosial. Kan di ayat itu sudah jelas kan? Betul. Terus zakat sangat jelas nilai-nilai sosialnya. Akhlak itu adalah yang diajarkan oleh tasawuf. Bahkan Nabi sendiri kan diutus untuk memperbaiki akhlak. Betul. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Inti dari tasawuf itu adalah akhlak seperti itu Pak, dan zuhud. Berarti sama dengan dakwah bil lisan, bil hal ya. Bil hal seperti itu Pak. Jadi memang ketiga hal ini, akidah, syariat, dan tasawuf, tidak bisa dipertentangkan Pak. Ini adalah satu paket yang utuh seperti itu. Adapun mengenai sebutan tasawuf, mungkin sebagian dari kita ada yang masih merasa asing, tapi intinya substansi dari tasawuf itu adalah akhlak. Apapun sebutan dia, mau disebut dengan istilah tazkiyatun nafs atau ilmu akhlak atau ilmu nafs juga, selagi dia itu fokus pada hal riyadoh ya berarti moral ya seperti itu. Ini adalah sebuah ilmu terapan, jadi tidak perlu dipertentangkan sebutannya, istilahnya seperti itu Pak. Jadi kalau kita mau nyampe dalam derajat hakikat atau tasawuf tadi, kita perlu mursyid atau cukup kita belajar sendiri? Nah itu menarik Pak, menarik sekali itu. Jadi dalam istilah tasawuf disebutkan Pak, yang bahasa Arab seperti ini: man laisa lahu ustad fa ustaduhu syaiton. Seperti itu. Jadi untuk mempertanggungjawabkan keilmuan kita Pak, kita harus punya pembimbing seperti itu. Dan itu kita terapkan tiap hari Pak, seperti itu. Kita dari kecil, dari TK, dari SD pasti punya guru seperti betul. Memang penting itu. Dan Islam juga sangat menjaga itu, sangat keilmuan itu harus ada gitu loh.
Jadi kita kalau belajar hanya otodidak itu ya bahaya sebenarnya Ya. gitu loh. Bukannya tidak boleh, cuman bahaya. Bisa jadi nanti setan menjadi guru kita kan. Nah, ini memang betul. Ya, semaju apapun teknologi kita tetap membutuhkan guru spiritual, guru orang seperti itu. Betul. Ya, Mas Aan ini makin sore makin dingin ya. Iya. Gimana kalau kita sudahi dulu obrolan kita ini? Boleh. Insya Allah nanti kita lanjut lagi ya. Sahabat, ikhwan dan akhwat sekalian, obrolan kita pada sore hari ini mungkin kita cukupkan sekian ya. Pesan dari saya pribadi, sebelum kita mencapai hakikat yang lebih tinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus awali mulai dari step by step, yaitu kita lengkapi dulu, kita sempurnakan dulu syariat kita ya. Sholat kita 5 waktu, lalu puasa kita, lalu kita menunaikan ibadah umrah dan haji, lalu zakat ya. Ini harus kita sempurnakan dulu supaya iman kita nanti naik level sampai ke hakikat. Karena kalau sudah hakikat itu berarti kita beribadah kepada Allah bukan karena takut kepada azab neraka lagi, atau bukan karena iming-iming surga lagi. Kita sudah tidak butuh itu semua, tapi ibadah kita kepada Allah karena memang kita butuh Allah dan cinta Allah ya. Ibarat orang yang sedang jatuh cinta selalu ingin dekat dengan kekasihnya. Nah, itulah gambaran tasawuf kurang lebih seperti itu Mas ya. Jadi memang kadang-kadang kalau antum melihat orang-orang yang bertasawuf lalu omongannya mungkin nggak masuk akal ya, mungkin dia sudah mencapai derajat yang ada di situ karena saking cintanya dia sama Allah, saking merasa dekatnya. Jadi seolah-olah bagi kita yang masih rendah keimanannya ini, orang ini adalah orang yang aneh gitu Mas ya. Kurang lebih seperti itu. Mas Aan ada pesan terakhir kepada teman-teman mungkin? Saya kira mungkin tasawuf itu adalah jalur cinta. Jalur itu, cinta. Dan cinta itu bisa dibuktikan kepada Yang Maha Kuasa dengan taat kepadanya dan juga para rasulnya. Seperti Baik, syukron. Mungkin itu saja kami cukupkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah bagian dari mentadaburi sejarah peradaban di tanah Turki dalam Tour The Golden Egg of Ottoman bersama Imtiaz Rohmah Tour Travel.